Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bidan Risha dari Rumah Bersalin Cuma-Cuma Sinergi Foundation. Mungkin bagi subscriber lama itu sudah pernah lihat saya ya di BTS episode pertama. Nah, sekarang alhamdulillah dapat kesempatan lagi untuk bisa berbagi sharing tentang tips and trick bagaimana sih caranya lahiran tanpa dijahit. Nah, memang sih di persalinan itu banyak banget ya hal-hal yang bisa dirasakan oleh ibu atau oleh ayah. Nah, bisa jadi ada perasaan senang, bahagia, tapi juga ada perasaan menakutkan. Nah, apa saja sih yang biasanya menakutkan? Pertama, ada kontraksi yang memang itu sebetulnya itu kan hal normal, tetapi karena kita selama ini diajarkannya kalau bersalin itu sakit, maka keluarannya pun atau misalnya outputnya pun sakit gitu. Tapi kalau misalnya kita punya mindset yang positif, maka insya Allah kontraksi itu bisa dilewati dengan lancar. Hal kedua yang biasanya menakutkan dari persalinan adalah robekan jalan lahir. Nah, ibu-ibu nih biasanya, apalagi anak pertama, bener nggak suka ada perasaan takut dijahit. Nah, sebetulnya tindakan penjahitan pun itu tidak serta-merta dilakukan oleh bidan ataupun dokter kandungan. Nah, itu gunanya untuk menyatukan jaringan yang awalnya robek. Nah, tapi ada tips and triknya kok untuk mengurangi atau minimalisir robekan jalan lahir itu. Yang pertama, ada yang disebut dengan pijat perineum. Nah, oh iya, saya lupa nih ibu-ibu. Perineum itu apa sih? Dari tadi saya ngomonginnya perineum, ya kan? Nah, perineum itu adalah bagian mulut vagina bawah di pas arah jam 6 sampai anus. Nah, itu maaf ya, saya visualisasikan seperti ini karena biar lebih mudah dibayangkan. Nah, yang biasanya terjadi robekan itu adalah sekitar sini. Dari yang bagian vagina bawah sampai ke anus. Nah, itu ada terjadi robekan dari vagina sampai anus. Tapi bisa sih dikurangi. Caranya gimana? Pertama dengan adanya pijat perineum atau pijat sekitar situ ya. Caranya gimana? Ambil, ada mau itu baby oil, mau itu minyak zaitun, apapun itu bisa disesuaikan. Dan itu bisa dilakukan setiap hari, tapi jangan terlalu lama. Caranya gimana? Nah, seperti ini ya. Dipijit perlahan-lahan selama beberapa menit, tapi jangan terlalu lama juga karena nanti ada resiko lecet lain sebagainya. Itu bisa dilakukan kapanpun dan boleh dimulai dari usia kehamilan 8 bulan. Nah, jadi dari mulai usia kehamilan 8 bulan itu ada seperti proses persiapan persalinan. Nah, selanjutnya yang harus diingat adalah elastisitas dari perineum itu berbeda-beda setiap perempuan. Ada yang memang meskipun sudah anak kesekian tapi tetap robek, ada misalnya yang anak pertama nggak robek, bisa Bu. Nah, itu juga tergantung daripada bagaimana dia melakukan treatment pijat perineum itu setiap harinya dengan kontinuitas kah atau misalnya males-malesan. Lalu selanjutnya ada juga yang harus diingat bahwa perineum itu akan melebar sesuai dengan kepala lahir. Maksudnya gimana? Maksudnya saat dia mau mengeluarkan kepala, sebetulnya dia tuh akan meregang sesuai dengan diameter kepala yang akan dikeluarkan. Jadi sebetulnya tubuh kita ini sudah didesain oleh Allah sesempurna mungkin sehingga tidak terjadi robekan yang kalaupun itu terjadi robekan tidak akan separah yang kita bayangkan. Tips yang kedua, kalau misalnya ibu-ibu nih di rumah dan misalnya ada kegiatan, nah untuk mengisi kegiatan itu mungkin kalau sekarang itu lagi COVID ya, kita bisa cari ilmu lewat mana? Lewat YouTube. Nah, di situ ada berbagai macam kelas-kelas ibu hamil atau misalnya senam hamil yang itu tujuannya pertama untuk menambah edukasi atau menambah wawasan dari ibu hamil itu sendiri mengenai persiapan persalinan, terus teknik mengedan, lalu bagaimana kesiapan mental
Nah, ini bisa dijelaskan boleh kok cari banyak banget di YouTube tentang sumber-sumbernya itu. Tapi kalau misalnya memungkinkan dengan bertemu bidan secara langsung, itu boleh misalnya diajarkan bagaimana caranya senam hamil ataupun yoga prenatal. Nah, kenapa? Dua hal yang tadi saya bilang, pertama pijat perineum, kedua itu olahraga, itu tuh membantu untuk menjaga keelastisitasan dari kulit perineum. Nah, kenapa? Kalau misalnya kita seperti stretching, pemanasan, itu tuh akan membantu otot lebih lentur. Nah, seperti halnya di perineum itu sendiri. Nah, tips yang ketiga adalah ibu-ibu di rumah sebelum memasuki fase persalinan itu harus mulai mensugesti diri untuk menenangkan diri, bagaimana caranya kita bisa mengontrol emosi atau misalnya mengontrol rasa sakit yang nanti mungkin timbul. Jadi meskipun kontraksi dirasa kuat saat persalinan, tetapi dengan kita tenang, itu insya Allah akan lancar. Kan kalau kita tenang, instruksi dari dokter kandungan atau bidan bisa kita terima dan kita tangkap dengan baik. Nah, selain itu kalau misalnya ibunya panik, teriak-teriak saat persalinan, ibu-ibu tahu akan terjadi apa? Nanti misalnya belum saatnya nih untuk ngeden, tapi ibu paksakan untuk ngeden. Pertama, ibu akan kelelahan. Yang kedua, akan menciptakan dorongan kepala yang cepat sehingga bayi itu cepat keluar gitu. Emang enak sih cepat keluar, tapi resikonya apa? Ya tadi itu, ada robekan di jalan lahir. Makanya harus tetap tenang menghadapi persalinan, karena semuanya ini adalah proses normal. Nah, barangkali itu saja tips and trick mengenai gimana sih caranya lahiran tanpa dijahit, atau misalnya minimalnya meminimalisir terjadinya robekan jalan lahir. Barangkali itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.